kami ambil dari RTMC Ditlantas Jatim, sahabat. Situasi arus lalu di Bundaran Waru arah dalam kota Surabaya terpantau ramai lancar. Kemudian Anda yang akan mengarah ke luar kota, sahabat, tepatnya ke Malang barangkali ya. Nah, ini situasi di Simpang 3 Japanan Pasuruan ini terpantau ramai lancar dua arah. Baik, sampai kita di sesi yang ketiga di program Tukang Motivasi. Tema kita, sahabat, menemukan rahasia promosi jabatan. Kita masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bertanya, silakan sahabat, line telepon terbuka untuk Anda 8297299, SMS di 0812-3000-6345. Baik, Kang Hari, kita lanjutkan kembali ini. Tadi yang kedua adalah harus pintar mengkomunikasikan atau harus kelihatan pintar, Kang, ya? Iya, jadi teman-teman mungkin yang sekarang mungkin merasa punya banyak pengetahuan harus berlatih untuk berani, karena berkomunikasi itu soal berani mengkomunikasikan apa yang Anda ketahui, berani memberikan solusi, berani memberikan alternatif pemecahan masalah, berani menyampaikan ide, berani menyampaikan gagasan. Setidaknya Anda akan terlihat berani ngomong lagi. Gitu ya, nanti ada indikasi nanti untuk dipromosikan, gitu kan? Iya. Oke. Kemungkinan Anda akan dipertimbangkan stok ketok menurut. Iki sing akeh omong gitu. Paling tidak gitu. Oke. Paling tidak itu manajemen ingin coba sih dia bisa membuktikan tidak ya kan gagasan dia itu. Nah, selanjutnya apa ini, Kang? Agar kita mudah dipromosikan. Kelihatan pinter sekarang harus benar-benar bisa. Nah, gak kelihatan bisa, susah kalau kelihatan bisa, tapi benar-benar bisa. Kan ini sebelum dilanjutkan sudah bergabung dengan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ali. Ya, Bu Rini. Mas Ali. Nah, tidak direspon saja masuk aja. oh iya. Iya, Bu. Ini loh, Profesor Hari. Semua khas kayak penjenengan. Pencorotan nong arongan. Loh, kok perso, Bu? Bu, kok tahu itu? Dia baru ada tahunya. Iya. Jadi sudah tahu, Bu, ya, seperti apa rupa-rupa dari Semua khas pintar memberi solusi kepolo-kepolo. Tracer sekolah. Iya. Ini Pak Hari. Kalau pengen itu dua jalan untuk belajar melalui buku, juga belajar mendekati pada yang memberi kita kepintaran ya. Sehingga kalau Allah sudah berkenan dengan bersihnya jiwa menghadap mantap kepada Gusti Allah, dia akan diberikan jiwa yang kuli. Keseluruhan ilmu dia bisa tangkap, sekalipun tidak bisa secara detail. Setelah jiwa yang kuli ini, jiwa yang sempurna ini bisa menangkap segala sesuatu, dia akan mempraktekkan. Kalau tidak mempraktekkan berarti dia yakin dia akan memberikan kepada yang membutuhkan. Karena si jiwa kuli ini tadi sudah si papan yang tempat menulis Allah, hingga dibacakan kepada siapa yang membutuhkan. Jadi proses belajar itu tadi untuk mendapatkan seperti Prof. Hari ini tadi harus mendekatkan diri kepada Sang Guru supaya diberikan kecerdasan sampai menulis. Betul. Itu aja aku aja masuk ke bawah teman-teman. Ya, bisa saya baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa mengingatkan Bu Rini nih ya, kalau kurang jelas visual geraknya begitu. Nanti ya, Kang ya. Iya. Rabu sore ya di TVRI ya. Setengah 4 sore. Nanti sore saya akan mewawancarai Bapak Kepala Dinas, mewawancarai Kepala UPT Tekomdik dan SMA terbuka. SMA terbuka jarak jauh. Saya pakai masuk ke Parung juga. Jadi tayang nanti, Kang ya. Tayang nanti. Jadi saya selalu katakan kepada kameramen, saya nggak puas kalau cuma sekedar gini-gini aja. Cari visualisasi yang bagus. Jadi kalau harus masuk hutan, ketemu macan. Tapi ya macan tenanan aku ya kayak Melayu deh, Mas. Kalau gede. Oke, baik. Kang, ini perlu ditanggapi dari Bu Rini, kan? Ya ada
ilmu itu yang harus dipelajari, ilmu yang kita dapat karena kita belajar, ada ilmu yang karena pemberian. Mungkin Ibu pirsa ilmu laduni, nah, dan lain sebagainya lah. Saya nggak kepengen terlalu dalam di sana. Yang justru orang tidak pakai ikut tarekot apa, tapi dia memiliki kemampuan setara dengan orang yang memiliki tarekot karena kedekatan kita kepada Allah. Terus awalnya dia baca dari atur terus nanti tasawuf ya kan. Nah, itu justru karena dia dekat pada Allah ya. Ternyata sederhana saja ada seorang yang disebut dalam artian pinter tadi, karena dia saking dekat orang yang hamba yang mukhlis kepada Allah, hamba yang ikhlas ibadah kepada Allah. Setelah orang itu tanya ke sana kemari, saya tak takon nang wong iki saya duduk sopo-sopo. Tapi seringkali saya ketemu dengan dia gitu. Mesti ae dalam keluarga gitu ya kan. Ternyata dia ahli ibadah. Bukunya ya kakek, tapi karena dia ahli ibadah, jalan keluar itu dibuat sangat mudah gitu ya. Sehingga orang terbuka wawasannya. Nah, ya makanya kalau pengen dapat dua-duanya ya beribadah yang baik, kemudian belajar juga. Kalau bagi anak muda atau bagi generasi kita ada tiga sebenarnya, ditambah dengan sekolah. Dengan belajar Anda menjadi pintar, dengan sekolah Anda mungkin banyak pengetahuan. Nah itu yang selalu saya sampaikan di setiap akhir pertemuan acara saya di TV itu, untuk membangkitkan gairah belajar di sekolah, meskipun sekolah dalam artian tidak harus sekolah formal ya. Nah itu Bunda, makanya tapi hal yang memudahkan kita untuk bisa menjadi pintar sebenarnya adalah tidak membuat gelas kita itu terisi pada saat ketemu orang. Buatlah gelas kita itu kosong sehingga mudah diisi. Kalau gelas kita sudah merasa terisi, maka desain itu utah itu kan menolak gitu. Tidak dapat tertampung gitu. Gelas kita itu kosong. Maka Anda konsultasi kemana aja jadi ngerti. Saya belajar kepada Mas Ali ya. Mas Ali belajar seorang announcer, dia belajar kepada teknisi radio, nah caranya muter-muter Mixer, putrane mixer itu ya ngene-ngene, ngerti mixer itu fungsinya ngene-ngene, terus oskiloscopnya, oskiloscop ya. Kan ngerti Mas? Aku dhewe kan ngerti. Enggak, maksud saya yang untuk mengukur amplitudo gelombang itu, gelombang frekuensinya itu sekian, ukurannya sekian. Ya, Mas Ali Kak perlu harus kuliah dodo. Mau mendengar menerima saja. Terus apa jenenge? Paham, itu setidaknya Mas Ali sudah tahu, oh untuk frekuensi sekian, jarak sekian, powernya harus dinaikkan sekian gitu ya. Maka Mas Ali ya aku belajar ke Mas Ali gimana soalnya kan. Nah, terus jangkauannya sekian meter per semester di radio sekian. Itu kan tidak harus Mas Ali kuliah, tapi belajar teko teknisi sing paham. Cuman dengar aja, tapi nek minteri kok iso ini biasa. Lah aku krisis nikel iki salawase urip kok awakmu karek iki nang sore kan. Nah, ini keminter namanya gitu. Oke. Jadi buatlah gelas Anda Selalu kosong ya. tapi gelasku nang isine Mas. Gelas ya. pikiran Anda selalu kosong kepada ketika Anda bertemu dengan orang. Gelas saya itu di sini saya disuguhi apa namanya teh hangat yang menghangatkan di suasana dingin yang berasi. Wah. Lah ini iki adem awasnya adem. Baik Kang, itu jadi Berinia ini juga untuk sahabat-sahabat yang lain, kalau ketemu orang kita tidak harus ya belajar jauh-jauh begitu, belajar ke orang-orang terdekat bisa ya, dengan cara mengosongkan gelas. Iya, jangan sok tahu gitu paling utama. Oke. Jadi sekalipun nanti kalau Anda ditunjuk sebagai pembicara apapun, nek karo ngomong karo. Nah kalau saya ditanya paling pesennya pesawat itu aku gak ngerti, wong nggak ngerti kok. Gitu. Tapi saya pengen tahu gitu sehingga saya dapat pengetahuan. Jangan sok tahu, tapi kemudian berusahalah untuk mau belajar tahu dari orang lain dan itu tidak mempengaruhi kredibilitas Anda gitu. Oke. Baik, Kang Ari, kita perlu menyinggung sedikit tadi sempat terputus begitu Kang ya, tentang benar-benar bisa. Ini tips yang ketiga Kang ya. Iya, benar-benar bisa membuktikan bahwa Anda itu pintar. Contoh ya ini yang biasanya diomong para owner, para pimpinan unit, para leader. Oh, demek ngomong tok nyambut gawe ini lho gak ketok, dikai tugas iki lho gak iso gitu kan ya. Maka harus benar-benar iso. Iso gak iso kudu iso. ISO 9000. Saya teringat satu foto itu kan. Itu kayaknya butuh isu. Kang ini sudah bergabung dengan telepon kan. Assalamualaikum. Iya. Dengan ibu siapa ini? Bu Ani di Sepanjang, silakan Bu. Ya, ini saya mau tanya. Saya kan sukanya itu saya kan orang punya usaha kan. Bu Ani, mohon maaf, suaranya kok kecil sekali ini Bu Ani. Lebih dekat mungkin. Ya, itu ya. Saya punya usaha kan.
Nggih. Ibu sudah lama itu Bu mengurusi itu, usaha itu. Berapa tahun Bu? Nah, ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya konveksi. Karena tuh kalau ada orang mau itu kayaknya nggak suka gitu. Hmm. Padahal butuh saya. Oh iya iya iya. Itu bagaimana gitu Bu ya? Iya, terus Hmm. gimana Oke. kok saya sampai punya pikir kayak gini. Oke oke baik baik. Makasih, Baik Bu Ani, terima kasih luar kembali. biasa, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kita akan jeda dulu nanti. Oke. Pertanyaan dari Bu Ani kita bahas di sesi selanjutnya Kang ya. Baik sahabat, kita akan jeda dulu. Silakan ada yang bertanya begitu ya, tidak hanya terkait tema sahabat. Anda bisa bertanya seperti Bu Ani tadi ya. Nah ini sahabatnya Kang Hari, bisa juga disebut profesor.